Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Dialektik TV dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan membahas tentang sosiologi lagi, yaitu temanya tentang kemiskinan. Jadi kemiskinan ini adalah ketika seseorang ini memiliki kekurangan ya dalam hal sandang, pangan, papan. Dan juga kemiskinan dianggap sebagai orang-orang yang memiliki akses yang sedikit terhadap sumber-sumber uang, sumber-sumber pekerjaan, atau jauh dari politik ya, keputusan-keputusan politik. Jadi jauh dari pusat pemerintahan. Nah, itu disebut dengan kemiskinan. Banyak sekali faktor-faktor kemiskinan. Ada yang faktornya karena bencana alam misalnya. Kita lihat di daerah-daerah yang longsor, rumahnya hancur, gempa bumi, lalu rumahnya hancur, tsunami, segala macam itu, mereka mengalami kerugian yang besar sehingga mereka menjadi orang yang jatuh miskin. Atau negara yang mengalami perang misalnya, ketika setiap hari itu ada bom yang jatuh, meledak, segala macam, akhirnya banyak yang korban yang meninggal, gedung-gedung yang hancur, lembaga-lembaga pendidikan yang hancur, atau rumah-rumah mereka yang hancur karena perang, itu juga bisa menjadi penyebab kemiskinan. Penyebab kemiskinan juga karena mungkin ya akses teknologinya atau pendidikan yang kurang dari suatu masyarakat ya, itu bisa menyebabkan kemiskinan juga. Misalnya kalau kita tahu kemarin ada seorang atlet UFC bernama Dustin Poirier itu ingin menyumbang pompa air untuk Ghana. Lalu beliau kalah dalam pertandingan melawan Khabib Nurmagomedov. Akhirnya Khabib melelang kaosnya dan pergi ke Ghana dan menyumbang untuk sumber air itu. Jadi pompa air di sana dibikin. Nah, ini kan berarti masih ada negara-negara yang secara teknologi itu masih terbelakang. Mungkin sumber daya alamnya kaya tapi tidak tahu bagaimana mengeksplorasi kekayaan alam mereka. Itu juga bisa menjadi penyebab kemiskinan. Nah, itu negara perang, bencana alam. Nah, bagaimana kalau suatu negara itu sebenarnya sudah dikatakan negara berkembang atau negara maju, tapi masyarakatnya masih miskin? Nah, apa sih faktor penyebabnya? Nah, secara sosiologis itu ada dua hal yang menyebabkan kemiskinan. Yang pertama, faktor kultural. Yang kedua, faktor struktural. Nah, faktor kultural ini seperti malas, tidak punya kreativitas, atau budaya miskin itu sendiri. Misalnya contohnya begini, ya dia ketika sekolah malas, tidak mau masuk sekolah, lebih suka main-main, akhirnya tidak naik kelas, atau bahkan berhenti sekolah. Akhirnya dia tidak punya pendidikan tinggi, susah melamar kerja. Ditambah juga sering malas-malasan, kerjanya hanya nongkrong-nongkrong saja, tidak mau mencari pekerjaan. Nah, ini juga menjadi suatu bentuk kemiskinan faktor kultural. Atau juga faktor kultural itu adalah tidak bisa mengatur keuangan. Jadi tidak punya kecerdasan secara keuangan ya. Jadi kalau punya uang ya cenderung untuk foya-foya, untuk beli pakaian-pakaian bagus atau membeli handphone baru. Akhirnya mereka lupa menabung, lupa berinvestasi, menyebabkan yaitu tidak bisa mengatur keuangan, akhirnya ketika sudah tua dia miskin. Nah, itu juga faktor miskin karena kultural. Karena budayanya itu yang tidak bisa mengatur keuangan, lebih ke konsumtif. Jadi tidak punya rencana keuangan yang baik. Tapi juga ada orang yang miskin karena struktural. Karena kita lihat sekarang, ketika orang berdagang digusur, akhirnya mereka itu tidak punya mata pencarian lagi. Mereka dipindahkan ke suatu tempat yang sepi. Akhirnya mereka mengalami kerugian besar. Akhirnya miskin. Juga karena pembangunan itu tidak merata. Jadi hanya dipusatkan di kota ya. Jadi pembangunan, pertumbuhan ekonomi ini hanya di perkotaan. Tidak terjadi pemerataan ekonomi. Jadi masih banyak desa-desa yang belum masuk listrik. Atau kita lihat misalnya ada video anak-anak SD itu jembatannya rusak sehingga dia
harus manjat itu untuk menyeberangi sungai atau menggunakan alat ya seperti ditarik dengan tali sehingga dia harus bergelantungan untuk menyeberangi sungai untuk pergi ke sekolahnya. Dan ketika sekolah ternyata sekolahnya kondisinya memprihatinkan juga. Guru-gurunya mungkin hanya itu-itu saja, jadi kualitas gurunya juga kurang bagus. Lalu buku-bukunya juga kurang bagus. Dan ditambah asupan nutrisinya ini kalah dengan masyarakat perkotaan. Orang-orang kota kan jelas makannya daging, 4 sehat 5 sempurna. Tapi mungkin di pelosok-pelosok itu makannya kerupuk sama kecap, sama nasi. Nah, sehingga nutrisi ke otaknya ini kurang. Menyebabkan mereka tidak bisa bersaing, tidak kompetitif lah. Nah, itu juga faktor kemiskinan struktural. Jadi karena tidak ada pemerataan ekonomi. Solusi dari pengentasan kemiskinan itu yang pertama dari kultur. Jadi kita harus mendidik siswa-siswa atau pelajar-pelajar kita bukan hanya sekedar nanti sudah dewasa mencari uang. Jadi bukan hanya sekedar mencari uang, tapi bagaimana caranya mengatur keuangan, bagaimana caranya berinvestasi, bagaimana caranya memutar uang itu sehingga dia bisa mengatur keuangan dengan baik dan dia tidak menjadi orang-orang yang miskin secara kultural karena faktor tadi budaya konsumtif, hedonis gitu. Jadi tidak punya simpanan ke depannya, tidak punya perencanaan keuangan yang jelas. Itu yang berbahaya. Dan itu banyak yang terjadi kan. Kita lihat artis-artis yang dulunya kaya, punya mobil, lalu dia hidupnya foya-foya, hidupnya konsumtif. Kemudian sudah tidak laku lagi di dunia artis, muncul artis-artis pendatang baru. Akhirnya hidupnya miskin. Jual ini, jual itu, ya kan. Bagaimana kehidupannya sekarang. Ditambah lagi tidak punya keahlian juga selain menjadi artis. Nah, itu yang menjadi masalah. Tidak tahu caranya berinvestasi. Juga banyak atlet-atlet kan kita lihat. Dulunya juara, dapat uang yang banyak, lalu beli mobil, hidupnya foya-foya, senang-senang. Beli ini, beli itu. Kemudian ketika dia pensiun, dia tidak memiliki uang lagi. Atau hidupnya miskin. Nah, ini menjadi suatu sumber masalah kita ya. Masalah sosial kita. Bahwa kemiskinan kultural ini banyak sekali terjadi. Nah, yang kedua adalah struktur. Jadi kemiskinan yang bersifat struktural ini harus ditangani dengan satu, distribusi ekonomi ini harus merata. Pembangunan juga harus merata. Dan ditambah akses teknologi juga harus merata. Jadi kita lihat masih banyak negara-negara atau kota-kota, provinsi-provinsi itu yang tidak punya listrik, tidak punya akses internet. Nah, itu kan juga harus mendapatkan keadilan. Jadi, subsidi itu harus tepat sasaran, harus tetap tepat sasaran dan berkeadilan. Jadi, harus distribusi keadilan itu, bukan sekedar memberikan subsidi tapi tidak tepat sasaran. Nah, ini yang harus menjadi solusi ke depannya untuk bangsa dan negara kita. Mungkin itu saja. Sekian dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.